Halo Sobat Fatan yang cerdas, kita kembali berjumpa di Fatan Daniswara Channel, channel edukasi yang membantu meraih prestasi. Kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 pembelajaran keempat. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini bisa berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sobat Fatan semua, sekarang perhatikan tayangan berikut. Udin mempunyai kakak sepupu laki-laki yang bernama Arif. Mereka sering bermain bersama. Wajah Udin dan Arif mirip bak pinang dibelah dua. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka. Dari segi umur, Udin 3 tahun lebih muda daripada Arif. Kumis Udin belum tumbuh, sedangkan kumis Arif mulai tumbuh tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Jakun Arif juga sudah tampak besar. Itulah perbedaan Udin yang masih anak-anak dan Arif yang sudah masuk masa pubertas. Nah, apa perbedaan masa anak-anak dengan masa pubertas? Arif main ke rumah Udin. Mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari pelajaran di sekolah sampai acara televisi yang sedang mereka tonton. Mereka kompak. Mereka tampak seperti kakak adik yang hidup rukun. Melihat ciri fisik Udin dan Arif, tampak perbedaan antara masa anak-anak dan masa pubertas. Sudahkah kamu masuk masa pubertas? Masa pubertas dapat dibedakan dengan masa kanak-kanak atau anak-anak. Untuk mengetahui kamu saat ini sudah memasuki masa pubertas atau masih anak-anak, dapat kamu lakukan dengan menjawab secara jujur pertanyaan-pertanyaan dalam tabel berikut ini. Isi tabel dengan tanda centang pada kolom yang tersedia. Untuk kolom kesimpulan, isi berdasarkan jawaban atas 5 pertanyaan yang tersedia. Jika jawaban lebih banyak pada kolom sudah, berarti kesimpulannya kamu sudah memasuki masa pubertas. Sebaliknya, jika jawaban lebih banyak pada kata belum, berarti kamu masih anak-anak atau kanak-kanak. Untuk anak laki-laki, isi kolom berikut ini. Untuk anak perempuan, isi kolom berikut ini. Arif dan Udin terkesima menonton sebuah tarian di televisi. Mereka tertarik dengan gerakan penari. Penari kelana topeng memakai topeng. Meskipun wajah ditutupi topeng, penari tetap lincah bergerak. Sekarang bacalah bacaan berikut ini. Tari kelana topeng. Tari kelana topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari kelana topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita itu tentang Raja Kelana Sewandana yang sedang jatuh cinta. Gerak-gerik tarinya menggambarkan Prabu Kelana yang sedang menghias diri. Ada gerak mengatur rambut, ada gerak menghias kumis, ada gerak menata pakaian, ada juga gerak sedang bercermin. Iringan yang mengiringi tarian yaitu seperangkat gamelan Jawa. Penari saat mempertunjukkan tari kelana topeng menggunakan busana diantaranya celana, kain, sabuk, selendang, penutup kepala, hiasan dada, hiasan tangan, dan hiasan kaki. Tari kelana topeng ditarikan kurang lebih selama 15 menit. Penari menggunakan topeng selama menarikan tari kelana topeng. Pemakaian topeng oleh penari secara terus-menerus selama menarikan tarian ini, sehingga membuat kagum para penonton. Penari tetap bersemangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng. Kamu telah membaca dengan cermat teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Informasi apakah yang kamu harapkan ketika kamu baru membaca judul teks non-fiksi?
Sesuaikan antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika baru membaca judul teks nonfiksi dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca teks nonfiksi berjudul Tari Kelana Topeng. Informasi apakah yang kamu peroleh setelah membaca teks nonfiksi berjudul Tari Kelana Topeng? Tuliskan hasil perbandingan informasi yang kamu harapkan ketika kamu baru membaca judul teks nonfiksi dan informasi yang kamu dapat setelah membaca teks nonfiksi. Selanjutnya, presentasikan secara lisan di depan teman-temanmu. Apakah kamu pernah memperagakan karya tari bentuk tunggal? Karya tari apa yang pernah kamu peragakan? Amatilah gerak tari kreasi bentuk tunggal berikut. 1. Melangkah maju, kepala menengok mengikuti langkah kaki. Lakukan gerakan 8 kali 2 hitungan. 2. Mengangkat kaki kanan lalu ditapakkan. Kemudian kaki kanan ditapakkan ke samping, lalu jinjit ke belakang kaki kiri. Perhatikan sikap tangan pada gambar berikut. Lakukan gerakan 4 kali 8 hitungan. Berlatihlah memperagakan gerak-gerak tari kreasi bentuk tunggal di atas. Sebelum bergerak, siapkan properti tari berupa tongkat. Setelah melakukan latihan memperagakan gerak tari tersebut, ungkapkan pendapatmu mengenai gerakan. Apakah gerak tari di atas sulit diperagakan? Tuliskan dalam kolom berikut. Buatlah kelompok terdiri atas 5 anak. Lakukan pengamatan terhadap sebuah tarian kreasi daerah bersama teman satu kelompokmu. Cermati tahapan penampilan karya tari kreasi daerah tersebut. Tuliskan unsur-unsur tari dari tarian yang kamu amati. Demikianlah pembelajaran kali ini Sobat Fatan. Marilah kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan badan, menjaga kebersihan lingkungan sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Salam sukses.